Halo, kembali lagi di channel GRW. Dan masih bersama Maura dan juga Ko Vincent di sini. Boleh dong Ko, sapa dulu teman-teman yang lagi nonton di rumah. Halo. Gimana nih Ko Vincent hari ini? Kabarnya baik kah? Baik banget. Oke, nah hari ini kita akan bahas sedikit lebih dalam soal GRW ini sendiri nih Ko. Mungkin ada teman-teman yang baru nonton, baru bergabung ke channel ini. Boleh dong Ko Vincent ceritain sedikit GRW itu apa sih Ko? Oke, GRW ini satu komunitas di mana komunitas ini bertujuan agar dapat membantu teman-teman ataupun mengedukasi dalam melakukan investasi serta memanage keuangan. Oke, berarti ini adalah tempat untuk belajar ya, soal edukasi soal finansial tadi ya dan investasi, sharing insight. Oke, nah berkaitan juga nih kok sama tadi kita bahas soal kesinggung sama kita soal edukasi ya kok. Nah, kalau menurut Ko Vincent sendiri di tengah sekarang era media sosial terus persebaran informasi dan segala macam udah semakin cepat, it's very fast gitu. Menurut Ko Vincent kenapa sih kok masih banyak orang yang takut untuk mulai investasi? Sebenarnya kalau kita bilang takut itu benar ya, tetapi takut itu didasari dengan biasanya pengalaman. Entah itu dia punya pengalaman yang buruk tentang investasi, kurang enak mungkin ya. Betul. Ada juga yang tidak memiliki pengalaman untuk investasi. Gitu. Jadi masih belum tahu kali ya mungkin. Betul. Edukasinya masih kurang. Oke. Edukasinya masih kurang. Ya contohnya, misalnya kita udah memahami satu bidang, contoh mungkin masak ya gampangnya ya. Oke. Masak pasti kita di saat ada tawaran untuk berinvestasi akan satu bisnis yang berhubungan dengan F&B lah ya, kita ber-F&B pastinya kan kita berani mencoba karena kita punya pengetahuan akan bidang itu. Familiar sama fieldnya ya. Betul. Oke, I see. Nah, kalau di GRW ini sendiri kan tadi kita bahas soal edukasi. Sebenarnya akan bahasnya tuh soal apa aja sih kok? Oke, sejauh ini sih kita banyak membahas di GRW ini tentang investasi ya. Investasi ataupun trading, bagaimana cara kita bisa memiliki aset untuk masa depan. Memiliki aset untuk masa depan. Betul. Oke, aset untuk masa depannya ini berarti dalam bentuk investasi jangka panjang ya? Mungkin. Ya, bisa jangka panjang tergantung pemilihan instrumen gitu. Ya pastinya semakin panjang time frame-nya untuk kita berinvestasi pasti kan hasilnya lebih bagus. Kalau short itu biasanya hasilnya yang nggak terlalu gede biasanya. Oke, I see. Nah, terus Niko, kalau misalkan ada orang yang belum pernah belajar sama sekali soal investasi, benar-benar masih awam lah kita bilang ya, masih awam banget, bisa nggak sih kok untuk bergabung ke GRW? Bisa banget. Kita kan punya channel di Telegram, jadi teman-teman bisa join ke Telegram. Di situ kita sharing terus tentang insight marketnya apa, terus kira-kira ada instrumen apa yang menguntungkan. Jadi kita semua sharing di channel Telegram kita. Ataupun bagi teman-teman yang mau bisa langsung kontak ke admin kita kok. Bisa kontak ke admin kita mungkin secara private atau secara personal, yang mau diskusi-diskusi nanti admin akan bantu. Nah, boleh tuh teman-teman yang penasaran mau belajar soal investasi dan finansial ya kok, boleh banget nih untuk bergabung ke channel Telegramnya GRW juga ya kok. Nanti linknya kita sematin di bawah, boleh teman-teman cek juga. Nah, ngomong-ngomong soal edukasi lagi nih Mas Iko, banyak yang bilang kalau edukasi finansial itu mahal. Kalau di GRW ini sendiri gimana kok? Oke, mahal apa enggaknya itu sih relatif ya. Tapi untuk di GRW kita sih tidak mengenakan biaya apapun. Cuma di GRW ini nantinya pasti akan banyak
kalau dibilang mungkin kayak master ya, atau teacher atau coach. Nanti teman-teman bisa nonton di YouTube kita, ada Coach Bastian, ada Rohman, ada pun Rosa, ataupun nanti yang akan tayang coach baru kita Joshua, itu akan membahas seputar kripto, ada yang membahas seputar trading future, ada juga yang membahas tentang US stock. Jadi teman-teman bisa memilih nyamannya atau mau memulai dari instrumen Instrumennya mana. yang mana. Jadi Gitu. di GRW ini sendiri kita menyediakan edukasi-edukasi yang tidak berbayar ya kok berarti. Yes, kalau untuk JRW kita nggak berbayar, tetapi seandainya jika teman-teman mau secara personal ya dengan coach yang kita fasilitasi, nanti akan kita bridging ke sana, akan kita jembatani ke coach-nya langsung, ya itu nanti kembali ke coach-nya gitu. Oke, jadi untuk teman-teman yang baru mau belajar, yang punya interest nih soal dunia investasi dan finansial tadi ya kok, dengan berbagai instrumen investasi juga ya. Itu bisa banget nih untuk nonton dan stay tune terus di channelnya GRW karena akan banyak video-video dari coach yang berpengalaman di fieldnya masing-masing juga pastinya ya kok. Oke, nah kalau menurut Ko Vincent, sebenarnya sepenting apa sih kok untuk kita punya komunitas yang untuk kita belajar atau kita sharing soal investasi kah mungkin atau trading atau finansial in general? Sangat penting ya kita untuk bergabung di sebuah komunitas karena di komunitas ini banyak informasi yang bisa kita dapatkan, mungkin kita bisa sharing, kita bisa tanya jawab terhadap instrumen yang kita pilih. Terkadang kita perlu masukan dari berbagai sumber, insight dari sudut pandang yang berbeda terhadap instrumen yang kita pilih gitu. I see. Berarti memang sebenarnya punya komunitas ini helpful banget dan mungkin nggak hanya untuk orang yang baru mau mulai investasi, mungkin yang udah berinvestasi atau udah lama ada di field investasi finansial pun mungkin kadang masih butuh komunitas ya kok. Betul, karena di dunia investasi ini kita mungkin bisa bilang 80% itu ini ya apa namanya harus banyak informasi terhadap instrumen tersebut. Contoh misalnya di saat kita mau melakukan investment pada US stock. Nah, dari internet kita udah dapat sumber. Nah, tapi kita juga perlu sumber masukan dari sudut pandang. Contoh misalnya saya bertanya sama Maura gitu. Jadi, oke, Maura gimana nih pandangan terhadap US stock? Oh, saham ternyata gini, saham ya, ini lagi naik. Yes, betul. Gitu. Jadi kan orang kan ada sudut pandang yang berbeda. Nah, itu kita bisa jadikan bahan pertimbangan. Nah, untuk masuk ke dalam komunitas tersebut bukan berarti di saat kita masuk ke dalam komunitas tersebut kita akan melakukan investasi. Bisa jadi setelah kita masuk ke dalam komunitas kita mundur. Karena malah tahu kayak, oh ini kayaknya nggak cocok ternyata nih. Nggak cocok gitu ya. loh. Jadi komunitas itu bukan serta-merta yang mempush kita untuk melakukan investasi. Ayo invest dong, ayo invest di sini, ayo masuk ke instrumen ini. Betul, itu yang banyak disalahartikan sama teman-teman. Wah nanti saya masuk ke komunitas, saya di prospek supaya melakukan investasi, di prospek supaya beli ini beli itu. Enggak, justru kita masuk ke komunitas itu kita untuk make sure apakah pendapat kita di saat kita mau melakukan investasi ini benar apa enggak nih gitu. Jadi untuk konfirmasi juga untuk lah ya. Untuk konfirmasi sebenarnya. Kayak misalkan nih saya ada interest ke misalnya sih forex gitu. Terus ternyata setelah saya gabung ke komunitas forex, oh kayaknya belum nih. Terus nanti saya gabung ke komunitas yang lain yang sharing edukasi juga. Oh kayaknya ini lebih cocok nih. Kayak gitu juga ya. Berarti. Ya bisa jadi saat kita mau invest ke US stock, saham yang kita pilih Apple gitu. Ternyata di saat kita masuk ke dalam komunitas, pembahasannya lagi hot tentang sahamnya Tesla atau sahamnya perusahaan Starbucks atau perusahaan-perusahaan yang lainnya yang mungkin lebih menguntungkan atau lebih menjanjikan gitu. Mungkin dengan bergabung ke komunitas juga dan kita ketemu macam-macam orang dan ada yang expert juga kan di situ pasti. Betul. Kita pasti akan terus dapat insight baru yang kadang mungkin ada instrumen-instrumen yang sebelumnya kita nggak pernah pikirin, kita nggak pernah duga-duga kayak oh ternyata ini promising nih gitu let's say ya. Sih berarti emang penting banget ya kok untuk punya komunitas baik sebagai pemula maupun sebagai orang yang memang sudah terjun ke dunia investasi itu sendiri.
Itu kan join komunitas ini gratis. Betul. Nah, banyak tuh. kok di luar sana komunitas selain GRW yang gratis memberikan insight tentang pasar, itu banyak yang gratis. Jadi nggak ada salahnya teman-teman buat gabung, lihat sekiranya mana yang cocok, yang nyaman dan ternyata sejalan dengan apa ya investment plan-nya ya mungkin investment ya. plan-nya yang sesuai. Boleh ambil baiknya, yang nggak cocoknya ya di skip aja. Nah tuh teman-teman, berarti di saat teman-teman mau melakukan investasi, baik teman-teman sebagai pemula maupun yang sudah expert, tetap nih penting juga untuk teman-teman melakukan riset ke komunitas ya kok, betul. untuk sharing insight. Apalagi kan dunia investasi ini akan terus berubah ya kok. Terus. Dia nggak akan stay still gitu. Betul. Dia akan terus berubah. Bisa jadi besok ada gebrakan atau ada perubahan-perubahan lagi di dunia investasi, kan kita nggak tahu ya ke depannya. Terutama buat Bitcoin, buat kripto ya. Buat kripto itu mungkin kalau dari Coach Joshua kan ngomong bahwa kripto ini desentralisasi. Betul. Gitu. Jadi tidak ada satu lembaga manapun, baik perbankan ataupun lembaga keuangan yang mengontrol pasar kripto. Betul. Nah, kalau kita tahu bahwa kripto itu pasti banyak koin non-listed, meme-meme koin yang launching setiap detiknya gitu. Jadi banyak banget instrumen-instrumen baru untuk investasi di masa yang akan datang. Dan ini juga balik lagi pentingnya komunitas juga ada di sini ya kok. Untuk kita sharing, misalkan ada instrumen investasi baru, kita bisa tanya-tanya pendapat juga mungkin ya kok. Iya, betul. Menurut lu gimana nih instrumen ini, menurut lu gimana nih, kayak gitu ya. Benar. Dan berarti dengan adanya komunitas juga bisa meminimalisir mungkin ya kok potensi kita untuk let's say quote unquote salah langkah. Kok Vincent setuju atau enggak? Bisa dibilang setuju akan hal itu, cuma fungsi dasarnya komunitas ini adalah memastikan bahwa instrumen yang kita pilih sesuai dengan karakter kita. Oke, objektifnya itu ya. Objektifnya itu, karena untuk produk investasi sendiri atau instrumen investasi sendiri kan banyak banget. Betul. Dan contoh mungkin saya yang memilih untuk low risk, gitu. Jadi saya memilih produk yang menurut saya safety. Contohnya kalau yang menurut Ko Vincent safety apa nih? Secara safety pasti salah satunya itu deposito di perbankan. Deposito perbankan, oke. Terus saham. Saham baik lokal maupun US atau US, ataupun US stock ya kita bilang ya. Karena kan kalau saham itu kita cukup mudah untuk dibaca. Cukup mudah untuk dibaca. Nah, pergerakannya slow. Untuk saham nih konteksnya. Iya untuk saham, untuk pergerakannya slow, kurang lebih mungkin dalam per bulan itu mungkin 5-10%. Nah, tapi resikonya juga sama gitu. Jadi saya lebih memilih yang low risk, tapi lebih ke stable. Oke, karena kalau di dunia investasi atau dunia trading mungkin ya, kita kan sering juga tuh dengar high risk high return ya kok. Benar. Dan itu kembali ke opsi masing-masing juga mungkin dalam menentukan instrumen investasi ya. Kalau saya pilihnya low risk low return aja. Yang penting stabil ya kan. Yang penting stabil sih, yang penting stabil. Karena yang mungkin kita pernah obrolin juga ya kok, yang penting adalah konsistensinya ya. Konsistensi yang paling penting itu konsistensi. Karena di saat let's say kita memilih untuk low risk low return, di saat kita konsisten pun si low returnnya itu lama-lama mungkin akan menjadi high juga. Yes, ya betul. Kan? Ya tapi ada momen-momen tertentu ya mungkin yang beberapa kali saya mengalihkan aset atau investment ke salah satu instrumen yang high risk high return. Tapi itu momentum aja. Nah itulah gunanya komunitas gitu. Jadi kita di dalam komunitas lagi diskusi tentang instrumen investasi. Contoh kemarin ini sempat kita bahas tentang oil gitu. Nah ya oil karena adanya geopolitik itu jadi salah satu peluang yang cukup besar. Jadi ada momentum ya kita bisa ambil. Berarti pintar-pintar memanfaatkan peluang juga memang ya dalam dunia investasi. Nah semuanya ada di komunitas-komunitas itu yang nantinya kita kan sharing terus gitu sih. Nah untuk teman-teman yang nggak mau ketinggalan informasi atau update market, boleh banget nih bergabung dengan komunitas ya kok ya.
Supaya teman-teman tetap terus terinformasi up to date tanpa teman-teman harus cari-cari sendiri beritanya. Betul nggak kok? Ya, apalagi kan teman-teman yang sibuk bekerja, daily activity-nya yang tinggi, nggak sempat kita untuk searching riset sendiri riset segala mandiri. macam ya. Jadi udah ada rangkumannya di dalam komunitas itu, udah diberikan rangkuman, insight pasarnya seperti apa, entry levelnya di berapa, dengan resikonya berapa. I see. Nah, terus kan tadi Ko Vincent bilang di luar sana juga banyak komunitas-komunitas yang berbagi soal edukasi atau insight soal dunia trading maupun investasi dan finansial ya kok. Kalau yang membedakan nih kok GRW dengan komunitas yang lainnya nih apa sih kok? Oke, kalau secara dasarnya sama ya, tujuan kita itu sama-sama untuk belajar bersama, mendapatkan informasi tentang pasar ataupun instrumen investasinya. Cuma kalau di GRW kita menyediakan banyak coach. Oke, banyak coach. Contoh, Coach Bastian itu memberikan insight tentang US stock. Spesialis US stock Spesialis ya. untuk di US stock. Okay. Terus untuk Coach Rohman itu di EA Trade. Itu future trading, ya forex ya, mata uang, oil, emas dan lain-lainnya. Kalau Joshua itu akan berbicara tentang kripto, dunia kripto seperti apa, terus kira-kira potensi pertumbuhan kripto seperti apa. Jadi setiap coach memiliki bidangnya masing-masing gitu. Nggak mungkin kan satu orang bisa memahami semua instrumen. Nah itu yang keunggulan dari channel GRW ini. Jadi kita benar-benar mensupport coach sesuai yang expert di bidangnya. Oke, berarti udah ada spesifikasinya ya bisa kita bilang. Betul. Berarti kalau misalkan saya interestnya ke crypto, let's say, berarti saya bisa ikutin episode-nya Coach Joshua. Ya. Bisa bergabung ke ini kok, channel Telegramnya punya Coach Joshua secara langsung. Oh, berarti dari GRW bisa ini yang tadi Ko Vincent bilang ya, bisa menghubungkan nih dengan direct dengan si coachnya langsung nanti. Oke, berarti keunggulannya adalah adanya coach yang atau orang-orang yang expert nih, sesuai dengan field investasinya. Karena kita tadi kita bahas juga kalau field investasi, instrumen investasi ini banyak banget ya Ko. Betul, banyak banget. I see. Kalau Ko Vincent expertnya di bidang apa nih? Enggak lah, saya saya juga belajar dari Coach Bastian, belajar dari Coach Joshua juga. Cuma karena saya udah kenal dengan mereka, saya ngajak mereka, yuk kita bikin channel yuk, biar kita dapat mengedukasi teman-teman lainnya gitu. Berarti Ko Vincent juga walaupun udah punya pengalaman cukup lama di dunia investasi, Ko Vincent sendiri juga masih banyak belajarnya ya. Yes, nobody perfect lah. Jadi kita benar-benar harus sharing sih sama teman-teman, sama coach kita, apalagi kira-kira untuk investasi ini bagus apa enggak gitu. Nah nih, Ko Vincent aja yang mendirikan channel GRW, semangatnya untuk terus belajar soal dunia investasi aja masih kenceng banget nih. Jadi untuk teman-teman semoga ini bisa jadi motivasi juga nih, supaya teman-teman juga mau terus belajar soal dunia investasi dan finansial ya Ko ya. Oke, nah kalau misalkan kok masih ada yang ragu nih untuk bergabung, kira-kira apa sih satu aja hal yang wajib nih teman-teman tahu soal GRW? Investasi itu sangat penting. Oke. Bagi teman-teman yang mohon maaf ya, mungkin tidak memiliki pemikiran atau kayak wah investasi itu ya gampang lah nantilah gitu. Masih entar. No hope sih buat masa depan sih. Sorry, kita berbicara gini. Mungkin di episode sebelum-sebelumnya kita pernah bahas ya. Anggaplah kita ini sebagai employee, kita sebagai seorang karyawan, terutama di kota-kota besar, Jakarta, di ibu kota ya. Atau mungkin di Surabaya pun kota-kota besar lainnya. UMR-nya berapa sih? Ya, let's say Jakarta 5 something. 5 something, ya kan? Oke. Dengan 5 something, 5 tahun ke depan. Ini yang pesan yang saya sampaikan ya di episode sebelumnya. 5 tahun ke depan, kita mau ngapain? Kita mau jadi apa? Kita nggak usah bilang gajinya UMR deh. Gajinya 10 juta aja.
Kita berbicara 10 juta aja gajinya. 5 tahun ke depan kita bakal punya apa gitu. Masa mau stuck di situ terus? Yes, kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Terus belum harga makin mahal. Harga makin mahal, belum buat yang punya lifestyle. Benar. Gitu. Jadi untuk penghasilan segitu saya rasa kalau tidak dibarengin dengan investasi untuk masa depan, saya rasa 5 tahun ke depan kita akan ketemu dengan kondisi yang sama. Sayang banget deh itu menurut saya pribadi juga sayang banget kalau misalkan kita tidak bisa memanfaatkan peluang, karena kan sebenarnya investasi ini adalah sebuah peluang juga ya Ko. Ya, benar. Oke. Nah, kalau dari Ko Vincent sendiri nih, apa sih kalau ada satu hal yang pengen banget Ko Vincent wujudkan lewat GRW ini, untuk mungkin teman-teman yang sudah bergabung ke dalam komunitas GRW maupun teman-teman yang belum bergabung ke GRW? Yang saya harapkan adalah sih secara dasar untuk channel GRW sendiri dapat membantu mengedukasi, dapat menjadi sebuah wadah sharing bagi teman-teman dalam melakukan investasi itu. Yang terus nantinya juga kalau ada kesempatan GRW kita mungkin mau mengadakan sebuah gathering ya ataupun workshop dengan para coach kita, di satu momen kita bisa sharing bareng di satu tempat ya, personal touch secara langsung. Berarti harapannya bisa buat workshopnya offline nih ya Ko? Offline. Gitu. Oke. Biar langsung ketemu nih sama coach-coach kita, maksudnya supaya nggak ketemu dari layar kayak sekarang ya Ko ya. Aja, gitu. Jadi ya secara personal bisa langsung ketemu, terus yang mau bertanya bisa langsung tanya langsung gitu. Jadi untuk proses diskusinya juga atau sharing-sharingnya juga jadi lebih mudah ya Ko kalau misalkan kita selenggarakan tadi secara offline. Ya. Oke. Nah, kalau itu kan tadi satu yang ingin Ko Vincent mewujudkan lewat GRW. Kalau harapan Ko Vincent ke depannya untuk let's say generasi muda atau teman-teman investor atau teman-teman traders mungkin di luar sana, harapan Ko Vincent apa? Harapan saya adalah generasi muda baik maupun teman-teman yang mau memulai investasi adalah dapat menemukan instrumen investasi yang sesuai dengan karakter setiap orang. Bukan keuntungan ya. Jadi berinvestasi ini kita tidak berbicara selalu yang untung, tetapi yang sesuai dengan karakternya. Gitu. Ada yang mungkin punya jantung yang kuat ya boleh ngambil investasi atau trading yang high risk high return. Yang pergerakannya cepat ya, yang volatile. Tapi yang misalnya berpikir pendapatan kita udah cukup, terus kita hanya perlu punya aset yang untuk masa depan, ya mungkin pilih yang low risk, nggak terlalu beresiko, stable. Nah, yang paling penting adalah instrumen itu harus liquid. Instrumennya harus liquid. Oke, kenapa instrumennya harus liquid kok? Saya punya pengalaman. Teman saya ya, bukan pengalaman pribadi saya punya pengalaman itu. Jadi one day dia memerlukan dana. Pola pikir investasi dia masih mungkin kita bilang konvensional. Ya mungkin mengikuti saran dari orang-orang tua yang terdahulu memilih investasi properti, tanah gitu. Saya akuin aset tanah banyak banget. Jadi asetnya fisik ya? Fisik. Kalau fisik sih nggak jadi masalah sebenarnya. Contoh kayak mungkin punya logam mulia. Itu gampang bisa dijual gitu kan. Tapi dia lebih ke properti. Dia nggak punya nih investasi yang liquid. Asetnya yang liquid gitu. Jadi one day memerlukan dana emergency yang melebihi dari kapasitas dia nih gitu. Jadi dia harus jual aset dong. Di saat dia mau jual aset, jual rugi itu pun nggak laku. Karena untuk penjualannya kalau kita bahasnya properti
Iya. Take time. Durasi ininya lebih panjang ya kok. Betul. Take time banget. Jadi berhubungan dengan nyawa kebetulan waktu itu. Jadi sehingga terjadi yang tidak kita harapkan. Jadi saya belajar dari situ, saya lihat bisa kita punya properti, mau jual rugi pun mungkin 50% aja itu pasti take time. Proses jual beli kan harus notaris dan lain-lain segala macam. Surat menyuratnya ya, itu take time banget gitu. Jadi pilihlah aset yang liquid. Setelah kita punya aset liquid, secara bertahap kita punya aset yang properti ataupun tanah, itu ya sok monggo aja. Yang mungkin proses likuidasinya tidak semudah itu. Setelah kita punya dan secure di aset yang liquidnya itu. Bener. Ya. Oke, Ko Vincent kalau gitu. Nah, sekarang nih sebelum kita mengakhiri episode ngobrol santai kita hari ini, apa yang mau Ko Vincent sampaikan ke teman-teman yang lagi menonton? Saya berharap teman-teman dapat memahami instrumen investasi yang teman-teman pilih sesuai dengan karakternya masing-masing. Jangan memaksakan apabila instrumen investasi itu nggak cocok buat kita. Jangan ikut-ikutlah. Misalnya teman memilih kripto, wah rame nih yang kripto, kita juga ikut-ikutan. FOMO. Tapi kita sendiri nggak memahami gitu. Kalau memang teman-teman pahamnya di saham, ya udah pilih saham. Pahamnya di future trading, ikutin future trading gitu. Dan jangan lupa bergabung di channel JRW karena di sana kita membahas semua instrumen investasi. Oke, gitu. Nah untuk teman-teman yang mau bergabung, bisa teman-teman cek nanti di bawah, akan kita sematkan ya link untuk bergabung ke grup Telegramnya JRW. Oke, Ko Vincent kalau gitu, thank you so much for your time hari ini, dan terima kasih juga lagi-lagi untuk teman-teman yang menonton di rumah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channelnya JRW supaya teman-teman gak ketinggalan nih video-video sharing-sharing yang berkaitan dengan instrumen investasi yang mungkin teman-teman tertarik nih. Dan jangan lupa juga untuk cek link untuk bergabung ke grup Telegramnya JRW ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi teman-teman.